Selamat pagi, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam menu sarapan firman, makanan yang sesungguhnya buat kita, yang membuat hidup benar-benar hidup. Kita akan membuka sarapan hari ini dengan Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sampai situ dulu. Saudara, gimana caranya domba diutus ke tengah serigala? Dan dia harus bertahan hidup. Di tengah serigala berarti serigalanya itu juga berupa kawanan. Domba aja kalau berkawan-kawan aja lawan serigala satu, kemungkinan besar lebih menang serigalanya, apalagi kalau dombanya satu dan serigalanya kawanan. Gimana caranya kita bertahan hidup? Yang pertama tentu yang paling menonjol tentu domba itu sebenarnya binatang yang sangat penakut. Sangat-sangat penakut. Yang saya baca bahkan mau minum saja. Tapi kalau airnya tuh ngalir gitu ya dan tidak diem, itu aja dia takut. Jadi gembalanya tuh sampai harus menggalikan kayak kolam kecil atau pokoknya lubang gitu. Air itu biar di pinggir sungai mungkin airnya itu harus mengalir ke situ. Nah, air yang di lubang itu kan yang diem. Nah, dombanya baru berani minum di situ. Nah, bayangkan itu perawatannya si gembala itu, perhatiannya ke domba itu sampai yang sangat melelahkan, yang sebenarnya kalau binatang lain tidak seperti itu gitu, tidak merepotkan seperti domba. Nah, itu gambaran saja bahwa Tuhan itu mau selalu direpotkan sama kita gitu ya. Dan walaupun kita itu aneh-aneh, kadang lebay, yang sedikit apa saja takut, panik gitu. Nah, tapi disitulah apakah kita mau memanfaatkan dan mempercayai kehadiran gembala itu justru untuk saat itu gitu. Kita tidak dihakimi karena kita panik takut, tapi justru untuk kepanikan ketakutan itulah ada gembala itu. Satu hal yang saya ingin perhatian kita dibawa ke sini adalah soal ketakutan. Jadi kita baca itu dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Ini kan dari atas kan ini tentang gembala dan dombanya. Kita sebagai domba dan Tuhan gembala. Mungkin saya kepingin baca dari ayat 1 saja. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini tadi yang saya ceritakan. Gembalanya yang harus bekerja kotor-kotor untuk membuat air itu tenang sehingga domba bisa minum. Ia menyegarkan jiwaku. Kita lompat ke ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saudara, berjalan dalam hal yang menakutkan. Lembah kekelaman saya anggap mewakili semua hal yang menakutkan, seperti serigala tadi. Apa yang membuat domba itu menjadi menang gitu ya? Bukan hanya bertahan hidup, tapi menang. Adalah karena kalau dia itu bisa mengatasi ketakutannya. Dan kalau kita sebagai domba, kita bayangkan kalau gembala tahu-tahu mau apa jalannya, memang bukan gembala sengaja menyuruh kita melewati lorong gelap tanpa alasan, tapi memang mungkin jalan hidup kita satu ketika mesti melewati lembah kekelaman. Domba takut itu reaksi wajarnya mungkin kita sebagai domba, Tuhan lalukan lembah ini gitu ya. Tuhan lalukan masalah ini. Tuhan lalukan ancaman ini atau lalukan supaya saya tidak takut. Nah, itu cara yang normal menurut pikiran manusia daging yang sering ketakutan. Tapi ada cara lain yang membuat kita tidak takut. Bukan dengan menyingkirkan hal yang menakutkan ini, tapi dengan menghadirkan gembala itu di tengah ketakutan itu. Kalau kita sebagai domba, kita punya pilihan. Gembala itu bilang, nggak apa-apa, jalannya memang harus lewat sini. Untuk menuju misalnya padang rumput yang lebih hijau. Yang saya lihat itu baik buat kamu. Tapi memang jalannya harus lewat sini, nggak bisa jalan lain. Nah, kalau kita domba domba punya pilihan. Saya mau lewat jalan itu
dengan percaya bahwa saya aman karena ada gembala. Atau saya menghindari, saya bilang enggak mau, saya enggak mau. Lalu saya cari jalan sendiri, tapi tanpa gembala. Yang satu cari jalan sendiri mungkin yang kita pandang aman ini dah. Ini aja yang saya pilih jalannya. Tapi gembalanya enggak ada di situ. Sedangkan pilihan satunya lagi yang pertama tadi harus lewat itu. Karena jalan kepada kehidupan yang lebih limpah, padang rumput yang lebih ini, air yang lebih segar, itu memang harus lewat situ. Saya mau dengan percaya saya tidak akan takut selama gembala itu ada. Di sini takut keadaan menakutkan, tetapi ada gembala. Yang lain keadaan santai, tapi tidak ada gembala. Nah, kalau saudara jadi domba, saudara milih yang mana? Ini pertanyaan untuk setiap orang dan banyak sekali situasi dalam keseharian kita dihadapkan ke hal-hal seperti itu. Contoh, kalau saya berbuat salah, saya harus mau mengakui dan menerima resikonya. Iya, saya ini menakutkan, iya, ada. Deg-degan aku dihukum apa atau sanksi apa nanti. Tapi kita tahu gembala itu berkenan sama jalan yang jujur, yang apa adanya. Atau kita cari jalan sendiri, enggak, nanti aku dimarahi, aku dipandang jelek, aku dilono orang apa. Cari jalan sendiri, yaitu bohong. Aman kelihatannya, tidak ada resiko, tapi tidak ada gembala. Milih mana kita? Jadi ini hal-hal yang ditulis di sini kelihatannya, wah ini hal besar. Ini adalah menyangkut kematian, lembah bayang-bayang maut ini kematian. Enggak, ini sehari-hari juga. Ini sangat menyangkut sehari-hari. Setiap hari kita punya pilihan. Mau ikut gembala lewat jalan-jalan yang kelihatannya sulit, yang berbahaya, atau yang tidak aman. Tapi keamanan kita sebagai domba itu terletak pada kehadiran gembala. Bukan pada tidak adanya masalah. Bukan pada keadaan situasi selalu tenang dan tidak ada gelombang. Bukan itu rasa aman kita. Rasa aman kita ada pada kehadiran gembala yang pasti dan tepat. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat gembala itu, mungkin. Saking gelapnya sampai, mana sih gembalaku ini? Tapi Tuhan bilang ada gada, ada tongkat. Kalau itu ada, dua itu kita yakin, itu kehadiran gembala itu ada. Walaupun kita mungkin tidak bisa melihat jalan itu atau bagaimana. Tapi percayalah pada tuntunan gada dan tongkat itu. Kehadiran Tuhan diwakili oleh itu, selama itu kita bisa pegang, kita yakin bahwa kita aman. Saya percaya, iblis itu jengkel sekali. Kalau dia itu mau menakut-nakuti kita, tapi tidak berhasil membuat kita takut. Dia menakut-nakuti kita dengan situasi-situasi yang menakutkan. Tapi waktu kita bilang, tidak apa-apa, ayo. Saya tahu gembala ini akan menuntun saya lewat jalan ini, saya akan buat iblis jengkel dan frustrasi. Dengan cara dia ingin membuat saya takut dan lari dari masalah, membuat saya takut dan menjadi pengecut. Saya akan tunjukkan sama dia gitu, bahwa saya tidak seperti yang dia pikirkan. Saya percaya penuh sama gembala ini sehingga saya tetap merasa aman di tengah situasi yang menakutkan. Waktu iblis melihat bahwa kita ini tidak bisa ditakut-takuti dengan situasi yang menakutkan, contohnya ya seperti tadi ya, contoh yang simpel itu, mau bohong apa tidak bohong gitu. Dia melihat bahwa kita tidak bisa ditakut-takuti dan kita terus memilih berjalan melewati lembah kekelaman dengan gembala yang beserta kita, karena itu jalan kebenaran, kejujuran dan sebagainya. Oh, dia akan jengkel sekali, dia akan merasa dikalahkan oleh kita. Serigala ini akan merasa dikalahkan oleh domba yang penakut. Saya malah bangganya di situ. Kalau saya ini penakut, tapi karena percaya penuh sama gembala, saya jadi tidak takut. Serigala yang mau nakut-nakuti malah dia merasa kurang ajar, ternyata siasat saya tidak berhasil gitu. Begitu. Ya, dari renungan ini saya ingin membangkitkan kita bahwa tidak apa-apa kita penakut. Akui saja. Tapi kita penakut yang percaya sama gembala yang menang atas semua serigala, menang atas semua lembah kekelaman. Tidak ada alasan untuk kita takut. Dan mari kita sama-sama bangkit jadi pasukan domba Tuhan yang mempermalukan iblis dengan seperti ini. Seperti lagu yang kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya. Dengan cara ini, dengan cara kita terus berjalan dalam integritas, kebenaran, walaupun itu menakutkan. Karena kita tahu Tuhan ada di jalan itu, dan itulah rasa aman kita di dalam kehadirannya yang setia.
Jangan pilih jalan lain, jangan pilih jalan gampang, karena itu gampang tapi tidak ada Tuhan. Tidak aman, tidak pernah aman. Cuma kelihatannya aman, tapi di belakang itu makin menjerumuskan. Ya, sekian firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.